Juli, setelah bersama Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel yang juga salah satu pimpinan Partai Nasdem mengunjungi Sumba, mengunjungi kelompok ibu-ibu penenun, kemudian mengunjungi sawah dengan pupuk non subsidi, dan ada bencana banjir longsor karena badai ini. Bagaimana Ibu Baik. melihat? Kali ini kunjungan saya mendampingi Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, khusus untuk keempat Sumba di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Yang pertama adalah saya puji syukur ya, karena ini kali kita tujuannya itu adalah untuk lebih banyak ke penenun dengan ke petani, tetapi ternyata kita di sini juga bisa mengulurkan tangan kita, khususnya Pak Rahmat Gobel, yang langsung mengulurkan tangan dan melihat langsung yang bencana yang terjadi di NTT ini. Dan di Sumba, empat Sumba ini kita tahu bahwa tenun itu kan sangat dikenal, sudah mendunia. Hanya masalah penenun selalu ada dua, yaitu adalah satu tentang modal pertama mereka, dan yang kedua adalah pangsa pasar. Jadi saya didampingi dengan Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel memberi solusi kepada masyarakat beberapa ide untuk bagaimana keluar dari masalah-masalah tersebut. Yang saya sangat senang adalah tentang karena Pak Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel itu sangat entrepreneur dan wawasannya luas, sehingga saya belajar untuk bagaimana men-set up di para mama penenun itu koperasi. Nah, itu yang mama penenun adalah sesuatu yang mungkin di NTT tidak ada, tetapi kenapa untungnya untuk berkoperasi itu adalah selama ini mama penenun itu kalau cari benang itu mungkin susah dan mahal karena mereka harus ke kabupaten lain, maupun biayanya itu jadi perorangan untuk pergi. Jadi otomatis harga modal mereka sendiri sudah tinggi. Jadi kalau mereka modal tinggi bersaing untuk ke luar pun juga susah karena harganya sudah tinggi. Tapi dengan koperasi bahwa mereka tidak usah jauh-jauh lagi membeli benang di tempatnya, di koperasi di wilayah tersebut, ya kan, kelompoknya sendiri. Jadi utus orang itu belinya itu, tetapi walaupun utusnya satu, tetapi belinya itu adalah untuk seluruh kelompok penenun, mama penenun yang ada di koperasi, dan itu meringankan mereka punya modal. Yang berikut adalah saya senang bahwa ini kali Pak Rahmat Gobel karena pernah menjadi menteri kita, sehingga beliau punya networking jaringan itu sangat luas sekali. Dan saya tahu bahwa budaya tenun itu sangat kaya di Nusa Tenggara Timur. Kami mempunyai 800 lebih motif dari seluruh 22 kabupaten kota. Dan yang masalah kedua adalah pangsa pasar. Dan makanya saya sebagai Ketua Dekranasda juga, saya sudah memulai untuk membuka jaringan ini sehingga ke panca nasional maupun internasional. Tapi dengan adanya Wakil Ketua DPR ini datang, dengan pengalaman, dengan networking yang luas, kami akan minta bantuan beliau untuk membukanya. Dan juga ada beberapa, karena Pak Rahmat Gobel itu lebih sering di Jepang yang mana kita tahu notabene udah maju, sehingga beberapa sampel itu beliau kasih lihat ke kita, sehingga membuat jadi cenderamata kelas internasional itu seperti apa, sehingga sekarang kami membuka, kami punya wawasan untuk lebih ke arah ke nasional dan internasional. Kemudian tentang bagaimana mempatenkan segera, jangan sampai, kan Jepara juga banyak bikin murah pakai mesin ya. Jadi saya sudah, sebelum saya menjabat sebagai Ketua Dekranasda, saya sudah tahu bahwa kita punya motif-motif itu, mohon maaf, di provinsi lain men-printing motif-motif kami, sehingga kami tahu bahwa kelemahan kami itu adalah apakah motif itu benar-benar milik kita, kan harus dibuktikan secara hukum. Jadi saya punya program di Dekranasda dibantu oleh Dinas Perindak, itu kami dari tahun kemarin, kami sudah 22 kabupaten kota, sudah 10 yang sudah kami indikasi geografis, sudah terdaftarkan kabupatennya, motif-motif tertentu untuk menjadi haknya kabupaten. Nah, tahun ini kami akan selesaikan 12-nya, sehingga by tahun ini kami sudah selesai seluruh indikasi geografis. Setelah itu, step saya berikut sebagai Ketua Dekranasda adalah saya akan anggarkan untuk masuk ke hak paten motif. Nah, 800 lebih itu perlu tahapan, dan kesulitan saya adalah anggaran tidak sulit, tetapi yang kesulitan saya adalah tentang nilai cerita
tentang motif tersebut yang mau kita patenkan itu harus dari benar-benar dari leluhur dan memang benar-benar itu memang ceritanya itu baru harus benar seperti itu supaya bisa kita patenkan. Jadi ada 400 motif ya? 800 lebih. 800 motif di NTT. Seluruh NTT. Dan itu akan dipatenkan satu persatu? Satu persatu. Luar biasa. Sekarang sudah ada satu yang sudah kepaten atau belum sama sekali? Saya mau mulai dari Sumba dulu. Sumba, oke. Karena saya melihat bahwa Sumba Timur punya motif itu sudah merajalela diakui dan diprinting oleh orang. Karena sempat waktu tahun lalu saya sempat layangkan surat keberatan kami bahwa motif kuda yang ada di Sumba itu diakui oleh salah satu daerah yang bukan NTT. Betul. Seperti itu. Jadi motif Sumba sendiri ada berapa? Saya lupa motifnya berapa, tetapi total itu 800 lebih. Karena gini. 800 lebih NTT ya, NTT. Seluruh NTT. Karena kalau di TTS sendiri dia cuma punya 32 kecamatan, tetapi dia punya motif itu hampir 140. Oke. Ya, dan mengingat beberapa minggu yang lalu Malaysia telah mengeklaim bahwa kebetulan Miss Grand yang mewakili Indonesia ke internasional itu tenunnya didesain tenunnya dari kami di Kranasda NTT dan didesain oleh Ivan Gunawan desainernya. Betul. Dan pada saat ditampilkan di media Malaysia mengklaim bahwa itu adalah tenun motif dari mereka. Jadi itu salah satu yang saya lagi ke Biro Hukum untuk mengambil langkah untuk bisa kami layangkan surat untuk keberatan kami. Jadi yang untuk Sumba itu Sumba Timur yang terbaik ya, yang kuda tuh. Atau kalau kuda, semestinya kalau menurut saya kalau dibilang bahwa suruh saya pilih di NTT itu yang mana terbaik, masing-masing mempunyai nilai cerita. Ya. Jadi nggak dibilang tergantung Betul, pandangan. Ya. Kalau saya cinta semua motif. Mantap. Seperti itu. Karena memang tiap hari saya memakai motif dan nilai ceritanya, nilai ceritanya dari itu. Jadi saya puji Tuhan bersyukur kami di Kranasda Provinsi NTT tahun lalu Agustus diizinkan untuk menyiapkan Pak Jokowi Presiden kita 2 kali 14 Agustus dan 17 Agustus di ajang acara nasional dan memakainya itu 2 kali berturut-turut itu adalah dari Nusa Tenggara Timur. Semestinya bukan karena warna maupun cara pakainya, tetapi adalah nilai cerita filosofi dari nenek moyang itu yang mungkin membuat Pak Jokowi tertarik dengan kami Nusa Tenggara Timur. Kapan kira-kira selesai semua itu paten? Saya selalu punya target. Jadi karena saya baru menjabat di awal 2019 itu saya belum bisa bikin banyak, tetapi 2020 dan 2021 indikasi geografis sudah akan selesai karena 10 kemarin separuh sudah, separuh lagi nih. Tapi memang saya perlu waktu lagi, mungkin saya tidak bisa di periode saya ini karena saya sisa 3 tahun jabatan saya sebagai Ketua Dewan Kranasda, tetapi saya akan atur untuk di mana prioritas yang saya melihat bahwa saya sudah ada petakan bahwa di mana motif-motif itu yang sudah merajalela di printing itu duluan mungkin yang saya akan menuju ke hak paten kami. Makanya saya berharap supaya pemerintah Dekranasda di kabupaten-kabupaten, kebetulan puji Tuhan mereka sangat kompak sekali, mereka lagi membantu saya untuk mencari data-data tersebut yang benar-benar dari leluhurnya itu nilai ceritanya apa supaya kita bisa hak patenkan. Kalau anggaran memang dari kami Dekranasda Provinsi NTT.